industri pesawat terbang di Indonesia. Nah, dari situ sebetulnya salah satunya mungkin kita sangat beruntung punya Pak Bibi yang sudah cukup dikenal di dunia penerbangan dengan teori-teorinya mengenai yang disebut Mr. Correct dan lain sebagainya. Selamat datang di podcast Permika, obrolan santai dan mendidik, persembahan dari Permika Montreal, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Montreal, Kanada. Malam ini ada Bapak Rangsang Wiwaswan, orang yang sudah lama menjadi bagian dari komunitas Indonesia di sini. Apa kabar Pak Rangsang? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Kamil kabarnya? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bisa diceritain nggak Pak Rangsang, latar belakang Pak Rangsang, cerita Pak Rangsang bisa sampai di sini di Montreal dari tahun berapa ya waktu itu kalau nggak salah? 2009. Ya. Jadi gimana ceritanya bisa sampai? Ya, ceritanya di sini. cukup panjang setelah lama berkecimpung di dunia penerbangan di Indonesia yang dimulai tahun 1986, sudah cukup lama setelah saya lulus dari Universitas di Bandung, di ITB. Saya kebetulan waktu itu langsung ditawarin oleh IPTN waktu itu untuk bergabung ke perusahaan penerbangan, yaitu IPTN. Dulu yang banyak juga nyebutnya Nortanio. IPTN itu singkatan dari apa ya buat? Iya, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Sebelumnya itu Nortanio, yang banyak orang sebelum berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara itu. Terkenalnya tuh Nortanio. Misalnya kalau di Bandung, bekerja di mana? Oh, di Nortanio. Oh, tukang ini ya, membuat pesawat terbang ya gitu. Tukang pesawat, bukan tukang insinyur. Jadi cukup terkenal waktu itu di industri pesawat terbang di Indonesia ya hanya ada satu itu, Nortanio. Dan itu padahal sudah cukup lama sebelum Indonesia itu mempunyai industri pesawat terbang dimulai ya. Aku lupa ngasih tahu tadi di awal, podcast ini akan dibagi-bagi menjadi kayak beberapa series gitu, Pak Rangsang. Jadi series pertama ini tentang aviasi gitu. Jadi kita bakal ngomong-ngomong soal industri aviasi terutama di Montreal gitu, dan hubungannya dengan industri aviasi di Indonesia gitu. Kita relate lah gitu. Kayak perkembangannya potensi di Indonesia gimana, karena kan Montreal pusat aviasi ya. Iya, betul. Pusat ICAO kan di sini, ICAO pusatnya di sini. ICAO itu betul. ICAO itu kayak UN-nya, jadi PBB-nya untuk aviasi di sini. Iya, untuk aviasi. Pusatnya. Jadi banyak sekali industri kayak perusahaan-perusahaan aviasi yang berpusat di sini. Kayak misalnya Bell Canada kan. Terus Bell Bombardier. Kalau Pak Rangsang sekarang kerjanya di mana ya? Saya sekarang di Bell Canada. Setelah cukup lama saya di Bombardier, setelah itu saya bergabung ke Bell. Jadi sebenarnya waktu di IPTN dulu juga kita di samping industri, saya di samping produksi fixed wing seperti NC212, CN235 juga produksi helikopter, dapat lisensi dari Amerika untuk produksi helikopter juga dari Airbus waktu sebelum itu. Jadi ya IPTN nanti mungkin ceritanya sangat panjang, cuma saya hanya di sini sekedar ini aja bahwa IPTN zaman dulu itu setelah sekarang menjadi PTDI ya, PT Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace Company, itu udah produksi fixed wing maupun
rotary wing. Jadi bagi saya setelah saya bergabung di Bombardier yang cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun setelah itu saya gabung ke Bell di helikopter juga. Jadi backgroundnya ada sedikit, jadi saya udah punya background sedikit mengenai helikopter. Jadi di Indonesia itu industri pesawat, industri aviasi itu dimulai itu sejak kapan ya? Sebetulnya sudah cukup lama, bahkan setelah Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mungkin ini sebetulnya cikal bakalnya PTDI ya. Sebenarnya itu mulai, saya kurang tahu persisnya. Mungkin setelah kemerdekaan itu, kan Indonesia beli pesawat terbang yang pertama itu yang seluah yang dibiayain oleh rakyat Indonesia ya. Tapi sebetulnya kalau industrinya pesawat terbang sendiri dimulai oleh para tentara Angkatan Udara Indonesia, seperti ya salah satunya Pak Nurtanio, Pak Adi Sucipto. Kalau kita baca sejarahnya mungkin cukup menarik sekali sebenarnya, terutama anak muda, bahwa Indonesia itu membuat pesawat terbang sudah cukup lama, bahkan sudah mandiri waktu itu. Kalau Anda ke PTDI di bagian depan tuh kan Anda menjadi perkantoran PTDI. Di situ ada, dulu dimulai oleh itu Bapak Nurtanio sebagai salah satu pionir untuk industri pesawat terbang Indonesia, dan juga oleh Bapak Adi Sucipto dengan juga para tentara-tentara Angkatan Udara Indonesia yang cinta kedirgantaraan. Mereka sudah mulai membuat pesawat sendiri, mendesain sendiri, membuat sendiri, dan sudah terbang. Dulu seingat saya pesawat yang pernah terbang itu yang pertama di depan PTDI yang itu yang di Jalan Pajajaran itu, atau di Jalan Sastra Negara, Hussein Sastra Negara kalau nggak salah. Iya, Hussein Sastra. Itu ada dipasang gitu, salah satu pesawat terbang yang pertama di Indonesia untuk terbang. Itu yang banyak orang nggak tahu ya, kayak ya orang nggak tahu, padahal orang kan tahunya biasanya kayak industri aviasi di Indonesia itu mulai dari Pak Habibie gitu kan. Padahal itu sudah lama, dan kalau kita berkembang gitu. Kita melihat sejarah, memang kita harus akui bahwa kita sebenarnya punya sebetulnya seperti engineer waktu itu kan kebanyakan dari TNI AU yang merintisnya, dan mereka sangat gigih untuk menguasai bagaimana dengan peralatan-peralatan sederhana. Mungkin mereka mendesain pesawat sendiri untuk bisa terbang sampai, dan dimulai juga di Yogyakarta sebenarnya. Adi Sucipto. Kalau menurut Pak Rangsang kayak latar belakang atau faktor-faktor yang bisa buat industri dirgantara di Indonesia tuh lebih maju atau mulainya tuh lebih awal dibanding negara-negara lain gitu, atau misalnya negara-negara tetangga kita gitu, misalnya di Asia Tenggara gitu. Kenapa kita udah dari sejak dulu gitu mulai bikin pesawat mandiri, bikin pesawat, betul, bikin helikopter gitu? Kenapa sih kalau menurut Pak Rangsang? Sebetulnya ini salah satu founding father kita ya, Pak Karno kan sebetulnya sudah menanamkan juga. Dia mengirim anak-anak muda untuk mengambil sekolah di luar negeri untuk bisa pulang setelah itu membangun industri pesawat terbang yang bisa memproduksi pesawat-pesawat komersil maupun pesawat-pesawat militer. Dan sebetulnya pesawat komersil ini kan tujuannya, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Indonesia kan ribuan pulau maritim, dan salah satu sarana supaya bisa menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan mobilitas yang tinggi itu, di samping dengan kapal yang
pemikiran lebih jauh pada waktu itu tentu ya dengan pesawat terbang lah, dengan yang menghubungkan satu pulau lagi dengan satu dengan yang lain. Nah makanya sebenarnya dari dulu oleh Pak Karno sebenarnya sudah dicita-citakan bagaimana membangun industri pesawat terbang di Indonesia. Nah kirimlah para pemuda ke luar negeri baik ke Jerman, ke Ceko, kemana-mana dunia lah untuk bisa membangun industri pesawat terbang di Indonesia. Nah, dari situ sebetulnya salah satunya mungkin kita sangat beruntung punya Pak Bibi yang sudah cukup dikenal di dunia penerbangan dengan teori-teorinya mengenai yang disebut Mr. Correct dan lain sebagainya itu. Coba kalau yang apa ya, kan orang mungkin udah pernah dengar gitu. Yeah. Mr. Correct itu apa sih? Kayak cetusannya cetusannya Pak Habibie gitu. Gak pernah dengar istilah Mr. Correct gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu definisi teknisnya gimana sih itu Mr. Correct. Iya, Mr. Correct itu mungkin sebetulnya kalau kita ada pesawat terbang katakanlah, kalau pada waktu terbang itu kan bebannya berulang-ulang lah. Mungkin kalau kita ngelihat sekilas kalau pesawat terbang itu kan nggak kelihatan wingnya itu, padahal dia kalau wing ya itu bergetar. Dan itu kan sangat apa namanya frekuensinya cukup tinggi, ya. Dan itu kan. Dan itu mengganggu pilot saat terbang. Gitu. Sebetulnya bukan masalah mengganggu. Tadi kan bukan dengan kerek tadi juga. Kalau helikopter juga Anda bisa lihat baling-balingnya sebenarnya juga bergerak, juga artinya ininya sendiri juga fuselase-nya juga sama aja dibebani. Nah, karena beban berulang-ulang itu makanya apa namanya bisa timbul keretakan gitu loh. Nah, keretakan itu kan awalnya pasti sebetulnya kecil sekali dan merambat sebetulnya. Nah, mungkin di situ Pak Bibi bisa memprediksi dengan sekian ribu jam terbang atau sekian cycle dari itu wingnya itu, terutama yang mungkin di structure-nya itu bisa diprediksi, oh ini sekian jam terbang lagi akan patah ini, misalkan itu sayap lah gampangannya akan kelihatan patah. Atau kalau struktur yang lain kan yang di dalam kan pesawat itu mempunyai komponen yang ribuan gitu loh. Nah kita kan harus beberapa komponen yang penting yang bukan merupakan main structure yang kalau itu patah bisa mengakibatkan misalkan mesin jatuh atau wingnya patah dan lain sebagainya. Kalau pesawat sekarang tuh kayak desain preventifnya tuh gimana sih? Kalau sekarang udah nggak jarang kan kayak gitu. Iya, nah makanya dengan teori-teori ataupun dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini bisa memprediksi seperti tadi Pak Bibi bisa mengeluarkan teori track dan sebagainya, dia bisa menghitung berapa lama lagi dan sebagainya, juga dengan pengujian yang cukup intens sama saya cukup apa namanya terstruktur dan sistematis dan bisa di apa namanya sebetulnya ini juga untuk memenuhi requirement yang ada. Jadi sehingga desain pesawat sekarang itu lebih safe, lebih reliable daripada yang dulu misalkan. Saya kasih gambaran sebetulnya engine. Kebetulan saya orang power plant ya, orang power plant itu yang merupakan mendesain. Jadi bagaimana kita memilih dari engine atau mesin pesawat itu yang cocok untuk pesawat ini misalkan itu. Nah dari situ kita akan menentukan pesawat ini mesin ini cocoknya ini. Nah pesawat zaman dulu engine-nya itu kan nggak reliable misalkan setelah sekian flight hour setelah engine running katakanlah 500 hours engine tadi udah mulai terjadi kerusakan sehingga gagal dan lain sebagainya. Jadi reliability-nya yang dengan teknologi sekarang itu sangat maju sekali gitu. Kalau mungkin pernah lihat pesawat zaman dulu
engine-nya berapa? Waduh, saya kurang tahu. 4 kan, zaman dulu banyak kan 4 kan untuk yang pesawat jarak jauh itu. Sekarang Anda kalau lihat pernah naik Boeing 77 ya 777 itu tipe 7 pesawat 2 tapi dia udah bisa cross Atlantik. Nah, itu karena apa? Engine-nya sangat reliable gitu loh. Di samping yang tadi seperti kami tanyakan, memang sistem-sistem yang lain yang di pesawat itu memang sama, reliability-nya itu dituntut sangat tinggi itu. Makanya kita jangan khawatir kalau naik pesawat, wah gimana nanti kalau kita naik pesawat kan banyak yang jatuh. Sebenarnya faktor jatuh dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai desainer dari pesawat itu kita berusaha ataupun untuk memenuhi regulasi-regulasi yang ada dan tuntutan regulasi itu sangat tinggi gitu loh. Sehingga lebih dekat ke mic-nya. Lebih dengar lagi nggak? Iya, oke. Mantap. Ya itu jadi regulasinya juga udah ketat. Kita para desainer harus memenuhi regulasi yang ada. Misalkan kalau pesawat satu mesinnya mati, nah itu pesawat harus tetap bisa landing dengan baik, dengan selamat. Saya waktu itu pernah baca kayak secara statistik tuh pesawat itu kemungkinan kecelakaannya tuh ya di antara mode transportasi lain itu ya paling rendah gitu. Betul, memang. Dibandingin naik motor gitu, apalagi di Indonesia. Naik motor, naik mobil gitu kan di jalan raya itu. Nggak usah di Indonesia, dimanapun naik motor itu lebih kemungkinan kecelakaan lebih tinggi. Maksudnya kalau di Indonesia kan maksudnya lalu lintas tuh benar nggak bisa diperkirakan gitu. Kalau pesawat tuh benar-benar bisa diperhitungkan gitu kan. Apalagi sekarang kan sudah pakai katakanlah kita punya fly-by-wire, jadi pesawat itu kita desain dengan redundant, artinya mempunyai redundancy itu kalau ini fail untuk sistem yang fail. Tapi pesawat ada sistem backupnya. Nah seperti itu. Nanti teman kita yang ada di sini namanya Pak Edi Aroso, nanti satu saat kalau diundang bisa menceritakan lebih panjang mengenai misalkan bagaimana mendesain pesawat supaya reliability-nya tinggi, safety-nya tinggi dan lain sebagainya. Saya tuh di engine-nya, jadi memilih engine bagaimana yang baik, bagaimana yang polusinya kecil, misalkan karena sekarang dengan teknologi yang ada, misalkan environmental kan requirement-nya makin tinggi. Jadi supaya nggak mencemarin udara, apa aja requirement-nya misalkan. Nah, itu nanti ada yang ngatur seperti di ICAO. Nah, ICAO anek berapa itu ya, saya lupa itu yang bisa ngatur gimana emisinya. Itu 36 atau berapa kalau nggak kena. Terus juga noise. Supaya zaman dulu kalau mungkin kami belum lahir ya. Ini apa noise pollution? Ya kalau kebetulan saya di Bandung misalkan rumahnya dulu di Pajajaran itu tempat naik turun pesawat itu. Nah kalau zaman dulu kaca-kaca jendela nggak bergetar suaranya tinggi kan. Wah sekarang dibatasin nggak boleh ini. Terutama yang bandara-bandara yang di tengah-tengah kota itu requirement-nya sangat ketat seperti kebetulan kalau kita di Bandung kan sebetulnya di Husin Sastra Negara ya sebelum nanti akan pindah di mana itu Kertajati itu. Nah Husin Sastra Negara itu requirement-nya juga ketat. Kalau di London itu di tengah kota yang di London City itu ada kan lihat sekali kan bandaranya dikepung oleh itu ya di Montreal ya tengah kota Montreal juga gitu. Nah, itu requirement noise-nya sangat ketat sekali supaya nggak mengganggu jalur take off maupun landing dari pesawat itu. Nah, itu dari segi efek environmental. Tentu ada yang utama lagi misalkan kebutuhan fuel-nya atau fuel consumption-nya harus rendah dan lain sebagainya. Nah, teknologinya terus berkembang. Itu kalau saya kebetulan di Portland, aspek-aspek seperti itu yang dilihat. Salah satunya juga tadi safety, reliability-nya, berat terutama. Kalau industri pesawat terbang kan, terutama kalau kita desain kapal kan berat mungkin atau mobil berat bukan menjadi yang
kriteria yang utama gitu loh. Tapi kalau pesawat kan itu menjadi kriteria yang utama, berat itu. Jadi kita harus mendesain pesawat yang benar-benar ringan sehingga bisa membawa payload, bisa membawa beban atau penumpang lah katakanlah banyak dengan apa yang mengeluarkan biaya yang kecil gitu. Jadi pesawat itu harus ringan makanya. Nah kalau tadi kan Kamil pertanyaan yang tadi bagaimana membawa industri pesawat terbang Indonesia maju ke depan kan tadi misalkan pertanyaan tadi. Iya tadi agak nyerempet. Agak nyampe situ kan. Jadi kalau profesi saya memang di situ. Tapi kalau di profesi saya kebetulan di PTDI cukup lama, terus ya setelah itu pindah ke sini ke Montreal di Bombardier maupun di Bell. Jadi saya sendiri mengamati, karena saya terjun langsung gitu loh di industri pesawat terbang itu. Kalau Anda lihat tadi saya cerita di awal kan tadi Pak Nurtanio, Pak Adi Sucipto, dia mendesain sendiri, mengembangkan sendiri, tapi belum produksi massal kan, masih prototype, masih 1-2 gitu. Nah pada waktu Pak Habibie datang, itu salah satu misinya menjadikan pesawat terbang yang tadi masih prototype, masih sifatnya kan untuk mungkin dulu hanya 1, 2, 3 untuk mendukung kegiatan TNI AU katakanlah. Nah, pada waktu Pak Habibie datang itu salah satu misi kan dikomersilkan, menjadi produksi, menjadi industri, nah, gitu loh. Jadi bukan hanya penelitian, itu yang utama bahwa untuk menjadi penelitian kalau sekarang kan kayak industri startup banyak kan di sini. Nah itu sebenarnya awal-awal industri. Tapi bagaimana menjadikan industri startup ini menjadi produk yang bisa mass production yang bisa dijual itu kan industri. Nah salah satu kelemahan kita kan kita belum belum bisa lah katakanlah menghasilkan mass production seperti tadi itu. Nggak punya infrastrukturnya. Menurutnya infrastruktur juga katakanlah kita masih negara dalam peralihan kan. Kalau Anda lihat bisa lihat itu kan kita dari dulu kan negara agraria. Fokusnya belum ke arah. Setelah itu kan pada waktu itu ada replita 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya 5 katakanlah kita harus menjadi negara industri 5 atau 4 saya kurang begitu tahu. Seingat saya 1, 2 itu zaman Pak Harto ya ini ya. Itu kan memperkuat namanya pertanian. Mungkin kalau sekarang udah nggak relevan lagi ya. Ya pertanian. Sebetulnya masih relevan selama pertanian menjadi maksudnya perkembangan itu kan perkembangan negara maksudnya harus di berbagai bidang tuh harus sama-sama. Iya betul. Iya artinya harus paralel misalkan di perkembangan. Tapi memang kalau kita sudah katakanlah dulu kan targetnya swadaya pangan. Jadi sudah berhasil tidak mengimpor beras kan orang Indonesia makanan utamanya kan nasi lah. Kalau nggak makan nasi belum merasa makan. Nah seperti itu ya termasuk saya kan di sini kalau nggak ada nasi atau anak-anak saya keluarga saya sudah makan kentang belum makan nasi ya perut masih makan nasi. Ya. Padahal kalau di Montreal misalkan nasi merupakan barang mewah gitu loh, makanan mewah, makanan orang kaya dong. Mungkin kita kalau beli di sini kentang ataupun roti lebih murah daripada nasi gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia tinggal di Montreal terutama atau mungkin di mana North America atau Amerika sebetulnya mereka orang-orang kaya makan aja kan nasi, mau beli nasi. Itu yang kembali kalau ke orang Indonesia makan kentang, orang kaya itu makan kentang, bukan di sini orang makan kentang itu orang biasa gitu lah. Pak Rason saya perhatiin bajunya bagus juga. Oh iya. N219. Iya, ada 19. Kalau PTDI keluaran PTDI itu pesawatnya udah berapa sih? Banyak sih? Saya nggak tahu persisnya, tapi saya tahu model-model pesawat yang digunakan tadi seperti
namanya yang tadi yang diproduksi itu apa namanya, capung atau saya lupa lah, itu mungkin bisa di Google nanti. Tapi yang pada waktu saya mulai masuk dan Pak Bibi mulai mengembangkan itu, kan tadi targetnya mampu mass production, mampu menjadi industri gitu, bukan hanya penelitian. Dan dulu juga Lapan itu juga ada, mereka juga mendesain pesawat terbang juga gitu loh. Saya lupa tipenya apa, Lapan itu juga dikasih wewenang untuk menjadi apa namanya penelitian lah, badan penelitian seperti NASA-nya Amerika sebetulnya, bikin pesawat terbang, bikin roket kalau nggak tahu. Nah, waktu tahun 72 seingat saya Pak Habibie itu ke kembali ke Indonesia mungkin. Nah, di situ kalau awalnya kan dibentuk merupakan salah satu advance teknologi, divisi advance teknologinya di Pertamina. Dulu itu masih kan di Pertamina, dititipkan di Pertamina gitu loh. Setelah itu Pak Habibie datang. Nah, Pak Habibie mencoba. Oh, itu tuh Pak. Ini 2019 ya ini ya. Ya, itu yang capung itu ya tadi. Bukan, ini Nurtanio ini adalah yang sekarang sedang yang kalau Anda tahu mungkin tahun lalu udah dapat sertifikasi, itu yang produksi yang sekarang Nurtanio. Maka dinamai Nurtanio ya, kembali lagi untuk mengingat perintis, bukan pionir yang pesawat Nurtanio. Tapi kalau yang tadi ceritanya kan saya lanjutkan bahwa inginnya kan bisa produksi massal menjadi industri. Nah, Pak Habibie itu bekerja sama dengan negara Spanyol waktu itu namanya CASA. Nah, CASA untuk apa namanya memproduksi pesawat 20 penumpang yaitu. Nah, CASA namanya CASA 212. Tapi karena kita dikasih lisensi, kita bisa memproduksi di Indonesia, mungkin produksinya lebih 100-an lebih. Nah, makanya namanya NC212. Nah, itu produksi NC212 itu. Ya, itu kalau bukan itu CN235. NC212. Nah, ini produksi. Operatornya yang bener dong ini. Nah, Anda lihat ini. Ini juga pesawatnya, Anda kalau lihat tuh. Nah, ini pesawat multi juga, artinya pesawat 20 penumpang, medium range untuk di Indonesia sebenarnya sangat cocok. Dia bisa tinggal landas di short landing, take off and landing itu. Jadi dia cocok di Indonesia yang waktu itu banyak sekali bandaranya belum punya panjang, masih bahkan gravel, artinya bisa landas take off itu. Nah, itu cocok. Nah, makanya Pak Habibie langsung ini kita ambil kerjasama dengan CASA. Kebetulan CASA juga mau. Tahun 71 itu first mulai di Indonesia. Nah, kita harus menghargai generasi sebelumnya. Mereka merintis, berusaha untuk membawa teknologi pesawat terbang ke Indonesia, yang salah satunya Pak Habibie dan timnya itu membawa CASA, kerjasama dengan CASA 212. Setelah itu namanya kan industri license, under license, kita produksi. Oke, kamu saya kasih kesempatan produksi Indonesia 100 jual di Indonesia dan sekitarnya. Nah, di situ kan kemampuan produksi yang baru berikan alih teknologinya produksi gitu loh. Nah, di situ alih produksi. Tapi untuk desain kita belum bisa. Masih ya untuk pesawat-pesawat yang tadi, untuk perintis yang tadi, generasi perintis yang oleh Pak Nurtanio dan lain sebagainya tadi kan sudah ada, sudah terbang, terus bikin terus ini. Tapi kan belum massal gitu loh. Nah, ini produksi massal mulai belajar nih dari 212. Mulai belajar dari bagaimana kita bikin tooling yang bisa dipakai berulang-ulang. Tooling itu bagaimana memproduksi pesawat itu kan kita harus dibantu oleh
tool-tool yang untuk fix dan lain sebagainya untuk memproduksi itu ada teknologinya. Bagaimana kita mengontrol kualitas produksi itu. Nah, semua itu kan belajar dari produksinya. Setelah kita mulai bisa tahun 80-an mungkin seingat saya atau 79 atau 70 berapa. Itu beberapa engineer dari Indonesia, masih anak-anak muda juga dikirim ke Spanyol. Itu kalau tadi kan produksi dikirim teknisi maupun engineer yang bagian produksi dikirim ke KASA supaya bagaimana memproduksi pesawat. Nah, itu udah bisa kan di Indonesia. Nah, setelah itu desain masuk ke desain. Nah, itu Pak Habibie sama KASA mendirikan Aerotech. Jadi yang kerjasama itu untuk 50-50. Jadi 50% didesain oleh engineer Indonesia, 50% oleh engineer KASA. Itu satu kebanggaan sendiri. Kita yang waktu itu negara berkembang masih ini diberi kesempatan mendesain pesawat. KASA waktu itu salah satu industri pesawat terbang yang besar sebelum akhirnya bergabung dengan Airbus kan. Sekarang menjadi Airbus. Kalau di Eropa, kalau Anda lihat semua industri pesawatnya jadi satu menjadi Airbus. Nah, kita anak-anak muda bayangin tuh baru lulus anak-anak masih muda dikasih belajar bikin desain pesawat terbang, merebut teknologi bagaimana bisa mendesain pesawat terbang. Nah, itu sampai akhirnya terbang di KASA yang pertama. Kita di Indonesia bikin dari awal produksi desainnya juga first flight. Nah, Anda bisa bayangkan mendesain bagaimana fuel sistemnya di pesawat untuk memenuhi regulasi yang sangat ketat. Pak Rasong itu kan lulusan ITB. Ya. ITB jurusan mesin tahun 86. Wah, ini ada bajunya gitu. Ada bajunya ini mungkin kalau mau di kenangan dilihat. Bajunya Pak Rasong ini penuh kenangan banget. Ada kenangan. Iya, karena itu baju sejarah lah perjuangan. Mulai dari ada tulisannya nih. Iya, itu seperti. Nah, ini baju-baju kenangan dari ada tulisannya. Old mechanics never die. Get well lubricated. Itu get well lubricated ya itu. Jadi yang terutama kalau Anda lihat mesin itu pasti ada lubrikasinya kan sebenarnya. Karena kalau orang bicara mesin, that's maybe the moving part is the most important. Pasti ada moving partnya. Nah, kita memaintain. Nah, itu salah satu kelemahan orang Indonesia itu nggak bisa maintain itu maksudnya. Nah, kayaknya maksudnya saya bukan mengkritik Indonesia, bukan ya. Maksudnya gini loh. Kalau Anda lihat misalkan kalau kita misalkan di sini misalnya gedung-gedung kuno di Eropa juga gedung-gedung kuno tapi kan di-maintain rapi, terawat. Meskipun kuno itu bahkan waktu saya datang pertama ke sini ke Montreal, saya datang ke kebetulan sakit misalnya, saya kan sakit. Datang ke McGill yang di hospital itu, General Hospitalnya di Toronto itu. Saya agak heran juga ini loh. Ini udah negara maju, tapi masih pakai bangunan tua, tapi terawat rapi. Terus sistem arsipnya kan orang sini kan rapi sekali sistem arsip, meskipun pakai teknologi lama, tapi mereka memaintain sistem kearsipan itu dengan teknologi yang lama. Dia di-maintain bagaimana dia pakai yang gesek gitu loh, untuk kartu-kartu gesek. Kalau sekarang kan udah canggih lah, mungkin pakai komputer, pakai ini, tapi masih ada kartu yang timbul gitu untuk itu kan dia maintain dari peralatannya itu sangat rapi gitu loh. Saya ini kan bukan hobi sih. Yeah. Saya tuh suka banget barang-barang antik gitu. Nah, itu barang-barang antik sama bangunan-bangunan kolonial. Ya. Kalau di Indonesia tuh kalau saya jalan-jalan sama keluarga saya gitu. Yeah. Saya ke Bandung gitu. Yeah. Ya saya jalan di Jalan Braga aja gitu, Jalan Braga di kota lamanya. Betul. Suka aja gitu lihat bangunan-bangunan tua gitu. Yeah. Setiap saya ngeliat bangunan tua tuh sayang gitu di Indonesia. Iya, betul. Padahal itu bisa dijadikan objek turis, ya di Bandung kan ya mungkin beberapa masih di-maintain dijadikan outlet yang di Bandung yang di jalan Marta Dinata itu gedung-gedung lama kan. Saya juga di Bandung kan lama. Oh iya,
Saya juga jalan-jalan suka. Yang sebetulnya kalau yang di Bandung itu yang lama itu bukan hanya jalan Braga, jalan itu. Kalau Anda masuk, Bandung itu kan dulu menjadi pusat tentara juga kan, latihan tentara di situ. Nah, Anda lihat gedungnya Kodam apa ya? Kodam Siliwangi. Itu sangat kuno, terus sekitar sana jalan-jalan itu, jalan apa ya namanya? Saya juga lupa. Saya sering, maksudnya bukan sering ya, suka jalan-jalan kaki gitu, jalan menyusurin gedung-gedung yang peninggalan Belanda yang masih lama, masih ini rapi juga kan di situ. Terus bahkan biasanya di Montreal sendiri aku saya lihat di downtown tuh lagi ada apartemen gitu. Yeah. Tapi dibangun di atas bangunan tua gitu. Iya, iya. Jadi keunikan sendiri gitu kan. Betul. Gabungan antara dia memaintain yang lama, tapi juga tetap bikin yang baru. Iya, betul. Jadi dia depannya itu bangunan lama. Tetap bangunan lama, jadi dibikin di atasnya bangunan betul. Jadi nggak dirobohkan 100% lah itu. Karena itu banyak nilai sejarahnya. Betul, gitu. Itu kenangan. Bukan artinya memang mereka punya policy untuk memaintain historical. Iya, kurang apa? Banyak belum polisinya sebenarnya polisi di Indonesia ada tentang kayak gitu-gitu kan. Iya. Tentang cagar budaya. Cagar gitu budaya melindungin itu ya. Ya, itu biasanya kan ya itu yang masih salah satu kelemahan kita. Tapi yang harusnya nah itu yang saya sebetulnya berharap nih. Generasi saya lah, katakanlah generasi 80-an. Nah, pengennya maksud saya yang seperti itulah kita karena mencintai Indonesia, kita pengen juga sejarahnya harus kita maintain, ya maupun buruk kita tetap pelajarin betul. Dan saya waktu itu masih mahasiswa lah, katakanlah masih SMA, itu misalkan masih ideal kan, generasi saya harus menjadi generasi yang baik, artinya jangan sampai ada korupsi di Indonesia. Tapi ternyata ya generasi saya Anda bisa lihat sendiri korupsi sekarang juga membabi buta di Indonesia. Saya merasa ya artinya prihatin dalam arti generasi saya ternyata nggak bisa membersihkan korupsi. Seharusnya kan dulu kan gitu generasi tua hilang korupsi harusnya hilang, ternyata nggak bisa. Jadi saya tinggal berharap generasinya Kamil, generasi anak saya, untuk jangan sampai lah korupsi di Indonesia itu dipelihara. Itu jangan sampai, ngapain melihara korupsi? Pelihara itu yang baik-baik aja. Inovasi. Nah, inovasi seperti itu. Gitu ya. Termasuk sekarang misalkan startup Indonesia paling banyak di nomor 3 di dunia atau nah, itu kita yang hargai anak muda. Nah, seperti itulah prestasi yang jelek janganlah. Malu-maluin lah, kita harusnya punya kalau kita mau maju yang terutama hilangkan korupsi dulu lah, itu pertama misalkan harus tanamkan dulu, zaman dulu kita anak-anak muda mungkin ya generasi yang berkuasa sekarang di samping generasi saya seperti Pak Jokowi itu saya anggap generasi saya lah itu, karena kan lulusan 80 juga ya dari SMA ya, bisa nggak menghilangkan korupsi itu di Indonesia. Bukan saya mengejek Pak Jokowi, bukan. Tapi maksud saya saya mengakui bahwa generasi saya nggak bisa lah menghilangkan korupsi. Maupun generasi di atas saya lah, generasi 70-an ya, atau generasi di atas masa 90-an. Anak-anak muda yang korupsi, yang berapa itu? Yang korupsi itu kan anak lulusan tahun 90-an lah katakanlah. Korupsinya udah miliaran, itu kan malu-maluin juga ya, gitu loh. Ya belajar dari kesalahan harusnya belajar. Kita mau menjadi negara yang koruptor, kita menjadi negara yang gagal kan, jangan sampai lah. Padahal para founding father kita, para pahlawan-pahlawan kita sudah berjuang seperti itu. Anda bayangkan lah, gerilya paru-parunya tinggal satu, misalnya Pak Sudirman. Nah itu kan bagaimana kita kalau menghargai pahlawan itu kan kita mengingatlah seperti itu. Misalkan masa generasi sekarang enak-enak korupsi,
Dan uang itu adalah uang dari utang misalkan, dari pajak, itu harusnya yang generasi teman-teman kita, generasi permika lah kita harapkan misalkan. Amin, amin. Itu kalau memang balik ke Indonesia, ya terutama itulah. Tapi sebetulnya ya ada beberapa kemajuan banyak lah Indonesia, banyak sekali Indonesia. Seperti yang tadi saya cerita mulai awal, Pak Bibi membawa industri penerbangan tadi menjadi industri, ya namanya ada kegagalan ada kesalahan pasti ada lah. Memang salah satu kelemahan kita mungkin untuk di industri penerbangan lah belum sukses membawa produksi pesawat terbang menjadi produksi massal, menjadi industri pesawat terbang yang disegani oleh dunia. Tapi kalau saya boleh melanjutkan yang tadi, yang CN235 tadi kan setelah 212 tadi kita merebut teknologi bagaimana memproduksi pesawat. Nah, CN235 kita berusaha merebut desain. Nah, setelah tadi dikasih kesempatan, kita ternyata kita bisa mendesain pesawat nih dengan yang bisa diproduksi massal, bisa dijual. CN235 itu pesawat yang sangat handal dan sangat cocok sekali untuk Indonesia sebetulnya. Tapi sekarang yang banyak pakai kan militer. Karena untuk komersial memang belum berhasil. Meskipun sampai sekarang masih diproduksi itu. Yang di Indonesia diproduksi menjadi pesawat-pesawat militer patrol MPA misalkan dimodifikasi menjadi maritim patrol aircraft. Jadi itu kan sangat berguna untuk angkatan laut berpatroli di seluruh kawasan Indonesia. Sebenarnya CN235 itu dijual sampai sekarang 250 sampai 300 lebih itu. 300 lebih. Nah, selama itu dijual PTDI itu sekarang namanya PTDI ya. Mungkin kalau saya menamakan sekarang saya akan mulai PTDI itu artinya IPTN atau Nurtanio. Kalau orang Bandung dulu kalau yang bekerja di Nurtanio itu menjadi idaman. Wah, kerja di mana, Deh? Berarti panas lagi idaman. Iya. Cap Nurtanio. Wah, ya salah satu ya. Nilainya tinggi gitu. Iya. Termasuk sebetulnya PTDI kalau saya lihat dari segi gaji misalkan. Coba dulu tuh berarti gampang nyari istri. Aduh, ya dulu kalau di sini wah kerja di mana deh? Wah, Chef Nurtanio ya. Wah, kita bangga Chef Nurtanio. Meskipun ada juga yang namanya orang ya pasti ada yang sinis. Tidak ya ngabisin uang aja itu misalkan. Karena namanya tadi juga dalam industri masih dibantu negara kan. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang pun mana industri di dunia yang nggak dibantu negara itu? Nggak ada. Mulai dari TV, dari media itu kebanyakan kita kalau lihat saya lihatnya dari TV, saya lebih tahu soal TV gitu. Kayak industri-industri TV di dunia itu banyak yang maju tuh industri TV nasional gitu. Kayak dari Prancis gitu, France 24 gitu. Kalau Kanada CBC. Iya gitu. Jadi kayak nggak maksudnya gini bahwa industri pesawat terbang segede Boeing, segede Airbus pun sebetulnya mereka juga dilindungi, dibantu negara. Tapi caranya yang mereka sangat halus. Misalkan lewat militer, dia mendesain militer ngasih proyek untuk ini. Padahal dia sebenarnya mengembangkan teknologi di situ. Nah, nanti setelah itu diaplikasikan ke pesawat komersial. Nah, seperti itu. Semana aja. Cuma di Indonesia, karena beberapa orang itu pemikirannya belum nyampe lah katakanlah. Kalau saya bilang gitu bukan saya mengejek, bukan ya. Artinya wow, ya memang karena Indonesia juga salah satunya masih negara berkembang lah, masih banyak orang yang miskin. Mungkin juga salah satu pertimbangannya itu kenapa harus ngasih uang untuk PTDI ngembangin pesawat misalkan. Emang keputusan sulit sih, tapi kan harus diambil. Tadi kayak semuanya tuh berhubungan gitu, dari satu bidang ke yang lain tuh berhubungan. Jadi kalau kita terus fokus ke agraria terus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu penting juga. Tapi penting. Kalau cuma fokus ke situ doang,
nggak maju-maju Iya, gitu. samping itu ada harga diri kami. Misalkan kalau Anda ke Iya, ke negara lain, wah dikenalnya hanya misalkan TKW atau soalnya apa. kan banyak Tapi begitu kita kerja di industri pesawat terbang, ada orang Indonesia engineer yang kerja di ini. Nah, itu satu kebanggaan kita, termasuk diaspora yang di Montreal lah. banyak banget orang Indonesia Ya, yang kerja terus di di dunia Boeing juga ada, terus bahkan di Timur Tengah itu mereka heran, ada orang Indonesia. Sekarang teman-teman saya ada yang kerja di Timur Tengah, mereka nggak hanya ngelihat bahwa yang dikirim orang-orang diaspora yang bekerja di luar negeri itu bukan yang artinya yang kelas-kelas di bawah lah misalnya, tapi juga engineer dan lain, bahkan mungkin yang anak-anak muda sudah yang berprestasi, mungkin engineer di minyak juga udah mulai banyak di penerbangan. Nah, itu sebetulnya salah satu membawa nama Indonesia untuk tetap. Nah, itu yang di luar sana, gitu. Memang ada itunya ya. Kita diaspora Indonesia tuh dibandingin dengan diaspora lain gitu kan. Yeah. Kecil betul dibandingin betul. sama kalau pergi ke luar negeri itu. Iya, betul. Dan mungkin itu salah satu kelemahan kita juga. Kalau menurut saya kayak negara tuh punya nilai lebih kalau misalnya diasporanya tuh besar di negara lain gitu. Yeah. Soalnya kan lihatnya kayak Korea gitu, kalau lihat kan mereka tuh jual budaya gitu. Betul. Jual budayanya tuh ya dari orang-orang Korea yang tinggal di luar negeri. Kalau banyak orang Korea di luar negeri, mereka artinya mengenalkan, betul. Yang berkecimpung di luar negeri itu kan bakal mengenalkan negaranya mereka, secara tidak langsung, betul itu memang. Jadi orang lain tuh kenal, apa nih investasi apa nih yang bisa dikembangkan di Indonesia gitu kan. Iya, betul. Investor lihat kenal gitu jadi Indonesia sama Indonesia, potensi ekonominya apa aja gitu kan. Jadi betul. Di samping itu yang namanya diaspora itu bagaimanapun meskipun dia udah merantau puluhan tahun di luar negeri lah, bagaimanapun kan rasa cintanya terhadap tanah itu masih ada. Dia akan mencoba membawa seperti tadi itu, misalkan yang kami katakan bisnis atau apa itu balik ke dalam negeri. Kalau menurut saya diaspora biar aja semakin banyak, itu harusnya yang di-encourage oleh pemerintah, oleh negara. Silahkan aja anak muda keluar negeri, tapi jangan melupakan dalam negeri tadi itu. Kalau yang tadi saya minta misi kami generasi itu, hilangkan korupsi yang pertama itu, bersihkan korupsi dari Indonesia itu. Ngapain ini kok dipelihara terus tuh korupsi itu? Memangnya nggak bisa kaya kalau nggak dari korupsi misalkan. Nah, itu generasi itu. Nah, seperti tadi yang sekarang sebetulnya keinginan waktu itu para katakanlah rezim yang dulu lah, katakanlah Pak Harto maupun Pak Karno itu tetap pengen menjadi industri maju kan, menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju itu ya kita harus mampu memproduksi, menghasilkan sesuatu itu kan, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi negaranya maupun bagi luar negeri, diekspor gitu loh. Nah, tadi CN235 kan memang targetnya bukan hanya Indonesia saja diekspor, nah, gitu loh. Memang belum berhasil seperti Boeing atau di Airbus, tapi kan kalau kita lihat sekarang negara mana yang pengekspor pesawat terbang di Asia? Ya, karena Indonesia salah satunya. CN235 dijual ke negara di seluruh dunia kan. Kalau di Asia maupun Afrika kan memang untuk bagian pemasarannya kan itu adalah Indonesia. Tapi kalau Eropa dan Amerika itu waktu itu kasar lah. Tapi setelah itu mungkin berkembang menjadi bias. Artinya sebetulnya boleh aja memenetrasi pasar. Tapi intinya bahwa kita ternyata mampu nih bisa bikin CN235 pesawat yang kita 50% lah bagian kayak saya bilang fuel sistemnya. Iya, betul, itu mengembangkan pesawat tempur. Ya.